Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika khatman maqdiyya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darus Salam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa hadir bersibuk bermanjaah dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang secara khusus Rasulullah menekankan man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Kata Rasulullah, barang siapa yang istiqamah melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah pahalanya seperti orang yang melaksanakan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama tulal lail, maka seolah-olah dia sedang melaksanakan salat sepanjang malam. Maka kalau kita isya berjamaah, subuh berjamaah, maka akan mendapatkan pahala 1,5 malam orang istiqamah. Seperti apa kata Nabi di hadis yang lain, annahu man qama al-imam, siapa orang yang berdiri bersama dengan imam, artinya qiyamul lail, salat tarawih bersama dengan imam, hatta yansarifa, sampai selesai bersama dengan imam. Jadi tidak ulang duluan. Walaupun nanti pengen nambah, kadang orang pengen nambah di malam hari, waktunya atau witir pulang, ini rugi. Maka lebih baik selesaikan. Gimana kalau ingin witirnya malam? Niatkan ketika nanti imam niat witir, kita niatkan untuk sholat tarawih. Maka ketika imam salam, nambah 1 rakaat. Perhatikan jumlah kita masih tetap genap. Apa kata Nabi? Ada hadisnya 2. Siapa yang berdiri bersama dengan imam hatta yansarif. Hadis yang pertama kata Rasulullah, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya seperti orang yang melaksanakan sepanjang malam. Artinya tidur kita itu dicatat seperti orang yang sedang qiyamul lail. Di hadis yang kedua, husiba lahu baqiyatul lailah, dihisab, dicatat baginya sisa malam sampai subuh, itu dicatat seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah salat. Maka alhamdulillah pagi hari ini Allah istiqamah kita bisa hadir melaksanakan salat subuh, dan Allah membimbing kita untuk intizar, menunggu datangnya salat isyraq, yang keutamaannya kata Rasulullah, annahu la an yajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah. Kata Nabi, la an aq'uda ma'a qaum, sekiranya aku duduk bersimpuh ma'al qaum, bersama dengan satu kaum, yadhkuruna Allah, yang istiqamah berzikir kepada Allah,
min salatil ghadati, mulai dari salat subuh hatta tadlu'a syams, sampai terbit matahari, ahabbu, jauh lebih aku cintai kata Nabi, min an a'tika arba'a raqabatin min waldi Ismail, daripada membebaskan 4 orang budak dari kalangan Bani Ismail. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah rahmati Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Kemarin sudah kita bahas tentang manfaat bacaan Al-Quran di sisi kubur bagi orang yang sudah meninggal. Pendapat pertama sudah kita bahas bahwa itu bagian dari amalan yang dianjurkan dan bermanfaat untuk jenazah. Ini pendapat yang pertama sudah kita bahas dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, ini dhahaba jumhur al-Hanafi wa Syafi'i wal Hanabila ilayya annahu la tukrahu qira'atul Quran fil maqabir bal tustahabbu. Mayoritas ulama madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali berpendapat bahwa qira'atul Quran ataupun pembacaan Al-Quran di kubur tidak dimakruhkan, bal tustahabbu, akan tetapi dianjurkan ataupun disunahkan. Ini pendapatnya. Kemudian sisi yang kedua akan kita bahas. Jadi pendapat yang pertama sudah kita bahas, dianjurkan. Pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa Al-Quran, bacaan Al-Quran di sisi kubur itu merupakan perkara yang tidak bermanfaat bagi jenazah dan bagian dari amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Ini hujjah yang kedua akan kita bahas pagi hari ini. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-94 Allah berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Apa kata Allah? Wa laqad ji'tumuna, dan sungguh mereka manusia akan mendatangi kami, kata Allah, furada. Ayat ini dibaca sama seorang raja namanya Abdul Malik bin Marwan. Ketika beliau kondisi sakit parah, didatangin sama sahabat-sahabatnya, didatangin sama pengawal-pengawalnya, ditanya, bagaimana kondisimu pagi hari ini wahai raja, wahai Abdul Malik bin Marwan. Beliau kemudian membaca ayat ini. Selesai itu kemudian beliau meninggal. Kenapa ayat ini yang dibaca sama beliau? Karena beliau sebagai seorang raja. Bahasa kita itu mungkin presiden. Presiden itu kan pasti punya banyak pembantu, mulai dari menteri, mulai kemudian apalagi pas pampres, mungkin MA, MK, anggota DPR, semua itu banyak yang mendukung terhadap presiden. Sama dengan raja. Tapi beliau sadar ketika nanti aku mati menghadap kepada Allah, semua para pengawal, semua para pembantu, semua para orang yang berada di sekitarnya itu tidak akan pernah mendampingi aku. Makanya beliau membaca ini, walaqad ji'tumuna furada, dan sungguh mereka, kata Allah, manusia akan mendatangi kami furada, dalam kondisi sendiri-sendiri. Ini juga diperkuat dengan banyak ayat. Salah satunya di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-101 Allah berfirman, wa nufiqa fis-sur, maka ketika sangkakala itu ditiup. Sangkakala ditiup, sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua. Karena sangkakala itu ada 2 tiupan. Ketika tiupan yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, maka semua yang di langit dan di bumi itu mati, hancur, binasa, illa man sya'allah, kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Fa idza nufiqa fi ukhra, ketika tiupan sangkakala yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun, mereka bangkit kemudian berdiri menunggu keputusan Allah. Di Al-Mu'minun itu ayat yang ke-101 itu tiupan yang kedua. Apa kata Allah? Fa idza nufiqa fis-sur, maka ketika sangkakala itu ditiup, fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun, hari itu tidak ada lagi namanya apa? Talian nasabiah. Jadi nggak ada istilahnya ikatan suami istri, ikatan anak dengan orang tua, ikatan saudara dengan saudara. Juga diperkuat di dalam surah yang lain,
fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin. Ada kata yawma idzin itu maknanya pada hari itu. Apa maksud hari itu? Di padang mahsyar. Yawma idzin sya'nun yughni. Artinya apa para jamaah? Di sini dibaca sama beliau, kita yang bertanggung jawab. Amalan kami yang tanggung jawab, kami pula yang akan dihisab. Amalan kalian yang tanggung jawab juga kalian sendiri akan dihisab. Makanya kalau bagi kita terhadap orang kafir apa? Lana a'maluna walakum, bagi kami amalan kami, walakum a'malukum. Makanya di sini ada dua pendapat. Yang mengambil pendapat pertama yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran di kubur atau mungkin bacaan Yasin dikirim pahalanya dengan kunci, mengatakan sampai itu silahkan dilaksanakan. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak sampai, silahkan, itu pun juga sama-sama kita yang akan bertanggung jawab. Kemudian apa kata Allah? Wa taraktum ma hawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian kata Allah tinggalkan semua apa yang ada di belakang kalian. Artinya dunia kalian tinggalkan, harta yang kalian tinggalkan, anak kalian tinggalkan, kemudian apalagi jabatan kalian tinggalkan. Makanya nanti pada hari kiamat orang mengatakan Rabbi mali mali mali, ya Rabb, hartaku. Apa kata Allah? Wa hallaka min malik, apakah kamu mempunyai harta? Illa ma akalta, kecuali apa yang kamu makan dan kau habiskan. Wa illa ma labista, kecuali apa yang kau pakai kemudian kau usangkan. Wa illa ma tasaddaqta fa'abqaita, yang ketiga kecuali apa yang kau sedekahkan dan menjadikan itu yang abadi. Wa ma siwa dzalika taraku, dan sisanya itu kamu tinggalkan untuk ahli waris. Jadi ketika orang nanti menghadap kepada Allah, hartaku mana ya Rabb? Kata Allah, emang kamu punya harta? Harta kita itu berapa? Tiga. Pertama, yang kita konsumsi, yang kita makan, habis. Yang kedua, yang kita pakai, mulai dari baju, rumah, fasilitas kendaraan, yang satu saat pasti akan apa? Usang, artinya habis, pasti akan rusak. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan, ini harta yang abadi. Yang keempat, siwa dzalika, selain dari yang ini bukan milik kita, kita tinggalkan untuk siapa? Untuk ahli waris. Tapi yang dihisab kita. Artinya kita yang dihisab dari mana, untuk apa? Para jamaah rahmati Allah, makanya ini menjadi juga hujjah bahwa kita yang akan bertanggung jawab sendiri, orang lain pun juga akan bertanggung jawab sendiri. Satu ketika Rasulullah SAW melewati dua kubur. Ini juga menjadi hujjah bahwa amalan orang lain, artinya bahwa perbuatan orang lain itu tidak bisa menyelamatkan orang lain kecuali doa. Nanti doa yang bisa. Innahuma la yu'adzaban. Rasulullah melewati satu kubur. Kata Rasulullah apa? Marra Rasulullah SAW bi qabrain. Satu ketika Rasulullah SAW melewati dua kubur. Kemudian ketika melewati kubur, Rasulullah mengatakan annahuma yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang yang di dalam kubur ini dalam kondisi disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang yang disiksa bukan karena dosa-dosa besar. Amma ahaduhuma faqad la yastaytiru min al-nawm. Yang pertama disiksa karena la yastaytir, sutra. Sutra itu apa? Batas. Maksudnya ketika dia buang air kecil, maka percikan dari air kecilnya itu, sisa percikannya itu enggak ada batas dengan tubuhnya. Ya, apalagi kencing kalau di masjid-masjid yang ada tempat kencing berdiri itu kan pakai apa? Itu kan keras. Ketika kita buang air kecil,
maka bisa jadi percikannya kembali ke tubuh. Makanya la yastaitir, tidak menutup diri ketika buang air kecil, itu artinya percikan air kecilnya itu tidak dijaga kemudian mengenai bagian baju, celana yang kita pakai. Apalagi kalau di tempat terbuka, kan banyak di masjid-masjid juga menyiapkan fasilitas itu. Sudah dalam kondisi terbuka, nggak ada pintu biasanya. Rata-rata nggak ada pintu. Yang kedua, posisi berdiri. Maka ini menjadikan disiksa di dalam kubur. Yang kedua, wa aman akhar faqad yamshi bin namimah. Yang kedua, yamshi bin namimah, senang mengadu domba, keliling menyebarkan namimah, mengadu domba, terutama di tahun-tahun politik. Siapa yang senang ngeser-ngeser keburukan paslon itu, masuk yang kedua itu. Bis nggak dapat jabatan menteri, dosanya pasti. Makanya silahkan pilih saja, tidak usah bingung, tapi tidak usah menjatuhkan dan tidak usah menjelekkan. Lebih-lebih kita tidak pernah tahu kondisi keadaan seseorang. Makanya sampai Nabi berkata begini, dan ini juga pelajaran penting bagi kita. Apa kata Rasulullah? Idza takallama al-'abdah, kalau ada seorang hamba yang dia berucap bi kalimatin, dengan satu kalimat. Jadi ucapnya nggak harus dengan lisan, bisa jadi dengan apa? Dengan tulisan, dengan kesan, dengan ngirim di grup. Ingat kata Rasulullah, ma yatabayyanu bi, yang kita share, yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada orang lain, ma yatabayyan, dia nggak sempat untuk tabayyan. Apa kata Rasulullah? Yahwi biha fi jahannam ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Maka orang yang berucap satu kalimat yang tidak tabayyun diantarkan masuk ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Bayangkan per hari ada berapa kata yang kita keluar. Ini satu kata. Maka pada zaman rahmati Allah ini disiksa. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Maka Nabi kemudian mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian ditancapkan. Ketika ditancapkan, apa yang terjadi? Rasulullah berdoa, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Kata Nabi, ya Allah, semoga Engkau ringankan siksanya orang yang di dalam kubur ini, ya Allah, ma lam yaybasa, selama pelepah kurma ini masih basah. Maka kemudian terjadilah dua penafsiran di kalangan ulama. Yang pertama, dimaknai yang bermanfaat itu doanya. Artinya yang bermanfaat terhadap jenazah ini apanya? Doa. Yang kedua, menafsirkan yang bermanfaat itu apanya? Basahnya. Basah. Makanya difahami semua benda yang basah itu berzikir dan memberikan manfaat kepada yang di dalam kubur. Makanya kalau orang Indonesia bawa bunga sama bawa air, kenapa? Mengambil pendapat yang kedua apa? Difahami apanya? Basahnya. Makanya ada yang sampai ditanami. Karena ada di kubur di atasnya ditanami apa? Bunga apa? Kamboja. Ditanami bunga bak berputar. Tadi Kamboja. Kenapa? Hujahnya itu tadi. Kenapa selama pohon ini masih basah, maka berzikir meringankan urusan ketika berada di dalam kubur. Ini terjadi perbedaan. Sedangkan pendapat yang ini yang mengatakan bahwa tidak bermanfaat itu. Yang bermanfaat itu bukan basahnya, bukan bendanya, tapi apa? Doanya. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Yang enak pada gimana? Doakan. Jangan ngandalin bunganya, karena kalau bunga itu tidak berapa lama Pak kering. Sedangkan doa, apalagi orang tua kita, setiap 5 waktu minimal kita mendoakan beliau, ini akan bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dari keluarga kita. Di dalam surah di Al-Quran dikatakan, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi setiap pribadi-pribadi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Ini hujjah, ini dalil yang mengatakan bahwa kita itu hanya akan mendapatkan apa yang sudah kita perbuat, dan kita tidak akan mendapatkan apa yang diperbuat oleh orang lain. Ketika ada orang lain umroh, ada orang lain haji,
apakah kemudian pahalanya ngalir ke kita? Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Kita lihat pendapatnya Imam An-Nawawi. Akhbarana Ar-Rabi bin Sulaiman qala haddatsana Asy-Syafi'i imla qala yalhaqul mayt min fi'li man fa'ala ghairihi wa 'amalihi thalathan. Kata beliau, ini menggambarkan dari masalah ini. Apa kata beliau? Mengatakan bahwa pahala mengikuti mayit itu dari amal perbuatan orang lain hanya dalam 3 hal. Artinya perbuatan orang lain yang bermanfaat terhadap orang yang sudah meninggal itu hanya ada 3 hal. Yang pertama apa? Haji. Jadi menghajikan orang yang sudah meninggal sampai. Ya kayak gini kan mungkin haji ataupun umroh. Terus pulang balik umroh. Sedangkan orang tua antum belum sempat umroh karena kondisi ekonomi. Ketika kita sudah melaksanakan umroh, niatkan atas nama beliau, ini sampai. Ini dalil yang diucapkan oleh beliau. Kemudian yang kedua, wa ma yatasaddaqu bi anhu. Yang kedua, harta yang disedekahkan atas namanya. Yang ketiga, wa doa. Fa amma ma siwa dzalika min salatin aw syamin fa huwa li fa'alihi dunal mayyit. Sedangkan puasa, sholat itu khusus hanya kepada siapa? Dirinya sendiri. Sedangkan yang bermanfaat untuk jenazah itu haji, doa, sama apa lagi? Sedekah. Ini sepakat ulama karena ada dalilnya. Sedangkan kalau ada orang mengganti sholatnya, kalau saya masih di Bondowoso dulu itu ada tradisi, keyakinan. Orang kalau sakit itu nggak usah sholat. Nanti kalau sembuh baru dirapel. Berapa hari dia tidak sholat itu harus dirapel. Kalau meninggal maka ahli waris yang mensolatkan. Itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena kalau kata Imam An-Nawawi yang bermanfaat untuk jenazah itu ada 3 perkara. Maka dari sini dapat dipahami Allah illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Maka Allah katakan Allah taziru waziratan wisra ukhra. Kita tidak akan menanggung terhadap dosa orang lain dan pahala kita juga tidak akan bisa sampai dikirim untuk orang lain. Illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Ini Allah taziru waziratun wisra ukhra. Berdosa, dosa orang lain tidak akan memikul dosa orang lain kecuali apa? Masa'a. Apa masa'a? Contoh begini, kalau kita punya anak itu di bawah tanggung jawab kita. Kemudian selama kita masih hidup, anak itu tidak kita didik dengan pendidikan yang benar. Anak itu tidak kita kenalkan dengan ajaran Islam yang benar. Kemudian anak tidak sholat dan orang tua membiarkan anak tidak sholat, maka selama anak bermaksiat ini tetap mengalirkan dosa untuk siapa? Orang tua. Kenapa? Karena anak itu bagian dari usaha. Makanya di hadis dikatakan al-waladu min kasbi, anak itu hasil dari usaha orang tua. Makanya kalau kita untuk semua sebagai seorang anak, ketika lagi sholat kita mengalirkan pahala untuk siapa? Orang tua. Dan katanya pahala nggak bisa ditransfer, pahala nggak bisa dikirim. Memang benar nggak bisa dikirim, tapi kalau yang bisa dikirim itu malah ada usaha kita selama kita hidup. Yang nggak bisa dikirim kalau pendapat yang kedua ketika begini, orang tua kita meninggal, kita mengundang tetangga, suruh bacakan Yasin. Kemudian apa? Nanti pahala bacaan Yasin kirimkan kepada almarhum. Ini yang tidak sampai. Terus gimana solusi biar sampai? Kalau ada tetangga kemudian baca Yasin, bacaan Al-Quran untuk yang baca, yang sampai apanya? Doanya. Makanya yang benar itu jangan ngirim pahala bacaan Qurannya, tapi yang benar kirim apanya? Doa. Kenapa harus baca Quran dulu? Karena sebagai bentuk tawassul.
Kan tawassul yang boleh salah satunya dengan apa? Dengan amal saleh. Dengan kalau mau berdoa atau mungkin punya masalah, minta solusi, ngambil uang, masukkan ke dalam kotak amal. Bismillah ya Allah, saya bertawassul dengan harta ini ya Allah, saya sedekahkan kalau Engkau ridha ya Allah, angkat semua permasalahan yang kami hadapi. Itu namanya tawassul. Seperti kasus 3 orang yang berada di dalam gua, yang ketutup guanya. Tawassul dengan apa? Amal soleh yang terbaik yang dimiliki oleh beliau. Apa saja? Mulai dari pertama, orang yang mau berzina. Ketika sudah mau berzina, dia sudah bayar harta yang sangat mahal, tapi kemudian karena takut kepada Allah, dia tinggalkan. Yang kedua, seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, setiap sore menyiapkan susu. Sampai malam itu ternyata kemalaman pulangnya, air susu itu masih tetap diperah dan ditunggu sampai ibunya dan bapaknya bangun, walaupun istri sama anak dalam kondisi minta tidak dikasihkan, sampai bapak dan ibuku yang terlebih dahulu minum. Itu juga dijadikan dalil bagi seorang suami ini, kalau orang tua kita butuh, istri kita juga butuh, dahulukan siapa? Harusnya orang tua. Harusnya. Kenyataannya biasanya lebih ke istri, padahal harusnya orang tua. Kalau dari itu. Dan yang ketiga siapa lagi? Karyawan yang berhenti sebelum gajian. Habis itu kemudian gajinya dipakai sama bosnya untuk beli kambing. Ternyata kambing beranak pinak sampai memenuhi 2 bukit. Setelah datang semuanya dibawa. Dan subhanallah, itu bagian dari tawassul yang diperbolehkan. Para jamaah rahimahnya Allah, ini pendapat Ibnu Katsir. Ini apa kata beliau? Wa hadhil ayah al-karimah istanbat asy-Syafi'i. Terkait ayat ini Imam Asy-Syafi'i beliau beristinbat. Wa man ittaba'u anna al-qira'ah la yaslu ihda'u thawabiha ila al-mauta. Dan para pengikut-pengikutnya Imam Syafi'i beristinbat menyimpulkan bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi istinbat tidak sampai. Kenapa? Li'annahu laysa min amalihim wala min kasbihim. Karena bacaan Quran tadi yang dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal bukan hasil dari amal mereka dan juga bukan hasil dari usaha mereka. Wa lihada la yantub ilaihi Rasulullah sallallahu ummatahu wa la hathahum ali. Maka kata beliau, oleh karena itu Rasulullah tidak mensunnahkan dan Rasulullah tidak mengajarkan untuk mengerjakan hal tersebut. Wa la arsyadahu ilaihi binafsin wa la iman. Dan tidak pula berikan petunjuk tentang hal tersebut baik dengan nas yang jelas maupun dengan isyarat. Artinya Nabi Muhammad ketika kematian istrinya, ketika kematian putranya, Rasulullah tidak pernah mengajak para sahabat untuk kumpul bacakan Yasin ataupun bacakan surah yang lain kirim pahalanya. Nabi tidak pernah mencontohkan itu dan Nabi tidak pernah memberikan isyarat tentang mengirim pahala kecuali tadi 3, apa tadi 3? Haji, umrah, sedekah, sama doa. Wa lam yuqadu dzalika an ahadin as-sahabah. Dan ini juga tidak pernah diriwayatkan, tidak pernah dinukil oleh perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini dalil yang mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'an yang kita kirimkan pahalanya tidak sampai. Terus apa yang sampai? Doa. Jadi kalau jenengan mau ngirim pahala, jangan ngirim pahala tapi ngirim doa. Tapi kalau yang ngirim pahala itu orang yang pernah ada sumbangsi dalam kehidupan kita, seperti jenengan mungkin ngangkat anak yatim, pendidikannya dibiayai. Ketika anak yatim selesai pendidikan, dia menjadi hafidz Quran. Ketika anak yatim ini baca Al-Quran, pahalanya mengalir kepada kita. Otomatis online. Kenapa kok mengalir? Karena ada sumbangsi usaha
kita. Apa bentuk usahanya? Membiayai pendidikannya. Atau mungkin kita bangun masjid. Sama, selama ada sumbangsi usaha kita dalam perjalanan bentuk satu ibadah, maka di situ akan mengalirkan pahala. Sama dengan suami ketika mendidik istri dengan pendidikan yang benar, dididik dengan pendidikan yang salihah sampai dengan istrinya salihah, ketika suami meninggal ini akan mengalirkan pahala untuk beliau. Kenapa? Karena hasil usaha kita. Makanya Nabi mengatakan wal waladu min kasbi, anak itu bagian dari hasil usaha orang tua. Makanya Nabi menganjurkan kita memperbanyak anak. Rasulullah berkata, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahlil jannah." Kata Nabi, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian min nisaikum min ahlil jannah, orang-orang yang perempuan akan masuk dalam surga." Kata Nabi, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sifat wanita dunia yang akan menjadi penghuni surga?" Maka Nabi memberikan 4 sifat. Yang pertama apa? Al-wadud, wanita yang akan masuk dalam surga, kata Nabi, ketika wanita ini punya sifat penyayang. Nomor 1. Kenapa kok harus penyayang? Karena karakter dasar perempuan, kalau kata Rasulullah, sayangnya perempuan mudah hilang, mudah berubah-ubah. Makanya perhatikan, kalau tanggal muda sayangnya subhanallah lebih saya. Kalau tanggal tua, jadi karakter benar, Pak. Makanya sampai ketika Rasulullah mengatakan begini, ini hadis ini untuk perempuan. Kata Rasulullah apa? Ya ma'syaran nisa, wahai para mama, tasaddaqna, perbanyaklah bersedekah, waqtinna istighfar, dan perbanyak beristighfar. Kenapa ya Rasul? Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Nabi yang bilang, karena aku melihat di antara kalian wahai para wanita itu paling banyak masuk ke dalam neraka. Faqalat imra'atun jazlah, ada seorang wanita yang cerdas berkata, "Ya Rasulullah, wa ma lana min ahlin nar wa isa ya Rasul, kami kok paling banyak masuk neraka ya Rasul. Apa sih salah kami?" Kata Nabi 2. Pertama apa? Kathratul li'an, banyak melaknat. Perempuan itu kadang doanya gak enak. 7 turunan, kemudian 7 turunan dia sudah 7 turunan aku gak akan pernah memaafkanmu. Jadi ini asbabnya orang perempuan banyak masuk neraka. Kathratul li'an, banyak melaknat. Apalagi contoh spontanitas yang kemarin jadi kan mungkin dan debat capres itu. Saya nggak nonton, Pak. Saya tahunya hanya di YouTube itu. Seorang perempuan yang pakai jilbab, kemudian apa kalimatnya teriak apa? Kalimat spontanitas dia keluar. Ini kan bagian dari apa? Kathratul li'an. Ketika ditanya, "Bu, nggak boleh begitu ditegur." Aku undangan dari ketua KPU. Bukan undangannya dibahas, tapi apa? Kalimatnya itu untuk menghujat orang lain dengan kalimat yang tidak benar. Ini asbabnya masuk dalam neraka. Yang kedua apa? Wa takfurnal ashir, sering melupakan kebaikan suamimu tapi mudah berubah-ubah. Yang kedua apa kata Nabi? Al-walud, perempuan sifat akan masuk dalam surga. Al-walud, kalau banyak anak. Makanya perbanyak anak. Ada tadi, anak itu bagian dari usaha. Kalau punya 3 anak, semuanya 3 anak sholat, ada berapa pahala tiap hari mengajak pada orang tua? Ada 3. Kalau ada 5, insya Allah banyak. Insya Allah. Dan waktu kita lanjut, saya minta izin jam 5.30 mau ke Blitar, rekreasi kelas 6 sekolah. Jadi minta maaf, saya langsung berangkat jam 5.30, ditunggu di depannya Cakal Bakso. InsyaAllah dan waktu doakan perjalanan rekreasi ngantar anak-anak, membahagiakan anak-anak, kata bagian dari ibadah. Bismillah. OTW. Doakan semoga lancar. InsyaAllah perjalanannya ada 4 tempat yang mau dituju, mulai dari Kampung Coklat, Makam Bung Karno, Masjid apa saja, Ar-Rahman, sama kita
Insyaallah semoga Allah membimbing kita dengan istiqomahan dan sampai selanjutnya pada kesempatan yang lain. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.